Kalimantan Tengah tidak terkecuali Palangkaraya, tidak luput dari paparan virus COVID-19. Bahkan pemerintah daerah pun telah menetapkan zona merah untuk wilayah kota cantik ini. Di tengah gencarnya upaya dan penanganan yang dilakukan pemerintah, bersama-sama dengan semua pihak, swasta, dan masyarakat untuk menanggulangi dan menahan lajunya penyebaran virus ini, tentu menimbulkan dampak di segala lini kehidupan. Lalu bagaimana pandangan sosiolog melihat dan menyikapi kondisi saat ini? Jurnal TV menghubungi salah satu sosiolog, yaitu Dr. Yosita Wisman SEMMPD, doktor ilmu sosial yang juga salah seorang dosen di FKIP Universitas Palangkaraya. Berikut pernyataan selengkapnya. Menurut pandangan sosiologi mengenai fenomena coronavirus ini, ya, di Indonesia yang kita tahu data terakhir itu menunjukkan bahwa telah banyak yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Kemudian sementara itu ratusan orang yang lainnya dalam pemantauan dan pengawasan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang tak jarang membuat masyarakat akan merasa panik yang berlebihan. Bagaimana agar tidak panik tetapi tetap waspada menghadapi ancaman wabah virus corona? Karena rasa takut dan rasa cemas, rasa panik misalkan muncul karena melihat langkanya masker atau kekhawatiran yang berlebihan, kemudian terjadi isu-isu yang tidak tidak membuat kondusif dalam kehidupan masyarakat sosial. Semua emosi itu harus dihormati, tapi jangan juga membiarkan emosi itu terlalu lama masyarakat itu berada dalam kondisi ruang yang rasa emosi yang negatif. Artinya ya, kita sebagai sesama makhluk sosial yang bisa harus dilakukan itu ya harus mengambil perspektif rasional untuk masalah yang menimpa kita sekarang, ya, yang sangat kompleks, yang telah sangat mengganggu secara psikologis untuk masyarakat kita secara sosial. Saran saya sesama masyarakat itu jangan terlalu lama berada dalam ruang emosi yang negatif. Misalkan rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Dari kita sendiri kita harus bisa memberikan edukasi dengan memberikan penguatan dengan sama dengan masyarakat. Sebagai contoh, kita telah mampu melewati masa-masa sulit dulu ketika virus H1N1 pada tahun 2009, kemudian wabah SARS, itu semuanya bisa kita lalui karena kita yang pertama itu disiplin. Selain disiplin untuk menjaga diri, karena kesehatan itu kan berangkat dari diri kita sendiri. Ketika kita disiplin, ketika kita mau mempunyai niat, mempunyai tekad yang kuat untuk hidup bersih, teratur, kemudian dengan mematuhi anjuran-anjuran yang sudah disarankan oleh pemerintah pusat dan daerah, ya, saya rasa kita semua akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan, misalkan untuk supaya membuat kita rileks itu, kita kurangi informasi-informasi yang tidak bagus untuk psikis kita. Misalkan informasi-informasi yang tidak valid datanya, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian rileks, santai, anjuran pemerintah untuk membatasi tidak terlalu banyak berkumpul di tempat keramaian, kita ikuti. Kemudian sering-sering mencuci tangan, kita ikuti. Kemudian ketika nanti negara akan pada saatnya sudah mengumumkan kondisi sudah aman seperti itu, saya rasa kita bisa melewati masa-masa sulit ini sama seperti halnya kita melewati masa sulit
pada saat virus-virus yang dulu pernah melanda kita, yaitu H1N1 dan SARS. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam perspektif sosiologi. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV.